Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan menemukan sifat-sifat pada bilangan berpangkat ya. Yang berikutnya itu perpangkatan pada pecahan. Perhatikan operasi perpangkatan pada pecahan berikut, kemudian buatlah kesimpulan. Tentukan 3/4 pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan itu adalah bilangan pecahan. Ya, jadi judulnya perpangkatan pada pecahan. Yang dipangkatkan itu bilangan pecahan atau basisnya. Kemarin ini basis ya, yang dipangkat itu namanya basis ya. Basisnya atau bilangan pokoknya itu berupa bilangan pecahan. Nah, jadi contohnya 3/4 pangkat 2. Nah, bagaimana menentukan hasilnya ya? 3/4 pangkat 2 itu artinya kan 3/4 kali 3/4. Jadi 3/4 ini dikalikan sampai 2 faktor. 3/4 kali 3/4 akan sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 4. Nah, 3 kali 3 itu kan 3 pangkat 2. 4 kali 4 adalah 4 pangkat 2. Sehingga bisa disimpulkan, jika ada bilangan pecahan 3/4 pangkat 2, itu akan sama dengan 3 dipangkat 2 per 4 juga dipangkat 2. Atau 3/4 pangkat 2 itu sama saja pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan 2. Ya, jadi 3/4 pangkat 2 sama saja 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya dipangkatkan 2. Contoh berikutnya ya. 2/5 pangkat 4. Yang dipangkatkan 2/5 ya. Bilangan pokoknya 2/5. 2/5 pangkat 4. Nah, ini bisa ditulis 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Jadi 2/5 ini dikalikan sampai 4 faktor. Kalau kita gabung, ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 2 dikalikan sampai 4 faktor, itu kan 2 pangkat 4. 5 dikalikan sampai 4 faktor, itu 5 pangkat 4. Sehingga secara umum, ya, 2/5 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Dengan cara yang sama, kita bisa menunjukkan bahwa jika ada bilangan negatif 1/4 pangkat 5 sama dengan negatif 1 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Jadi pembilangnya dipangkatkan 5, penyebutnya juga dipangkat 5. Berikutnya 7/8 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Jadi pembilangnya dipangkat 3, penyebutnya juga dipangkat 3. Sehingga secara umum ya, jika ada bilangan pecahan A per B dipangkatkan N, itu akan sama dengan A dipangkat N per B dipangkat N. Saya ulang, jika ada bilangan pecahan A per B dipangkat N, itu akan sama dengan A dipangkat N per B juga dipangkat N. Itu ya. Berikutnya sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Ya, sekarang pangkatnya itu yang negatif. Yang sebelumnya kamu pelajari kan pangkatnya positif. Nah, sekarang apa ada bilangan berpangkat negatif? Ya, kamu lihat. Misalkan ini, tentukan 5 pangkat negatif 2 lah. Pangkatnya ini negatif. Ya, apa ada bilangan berpangkat negatif? Kita lihat.
5 pangkat negatif 2 itu kan bisa ditulis 5 pangkat 0 dikurangi 2. Jadi negatif 2 itu kan bisa ditulis 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 kan negatif 2. Nah, 0 dikurang 2 ini kan pangkat yang dikurangi. Pangkat yang dikurangi itu kan sama saja dengan pembagian dari suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ya, jadi 5 pangkat 0 dikurang 2 itu kan sama saja 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 2. Ini kan kebalikan dari sifat yang kemarin pada pembagian ya. Kalau ada 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 2 itu kan sama saja pangkatnya dikurangi. Ya, ini saya balik. Ini pangkatnya dikurangi, berarti bisa saya rubah menjadi pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Jadi ini 5 pangkat 0 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 0 per 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya, ini sifat yang sudah kamu pelajari kemarin. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 5 pangkat 0 adalah 1. Sehingga bisa kita tulis 5 pangkat 0 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sehingga dapat disimpulkan, jika ada bilangan berpangkat negatif 5 pangkat negatif 2, itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya menjadi positif, tapi dia sebagai penyebut atau di bawah. Ya. Kita lihat contoh lain. Contohnya 4 pangkat negatif 5. Ini pangkatnya juga negatif ya. 4 pangkat negatif 5. Negatif 5 kita rubah menjadi 0 dikurang 5. Karena 0 dikurang 5 kan negatif 5. Ya, jadi 0 dikurang 5 adalah negatif 5. Sehingga 4 pangkat negatif 5 sama dengan 4 pangkat 0 dikurang 5 lah. Kalau pangkatnya dikurangi, itu kan sama saja pembagian dari bilangan pokok yang sama. Ya, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, itu kan pangkatnya dikurangi. Nah, ini saya balik. Kalau pangkatnya dikurangi berarti sama saja bilangan itu dibagi bilangan pokoknya dengan berpangkat 0 dan berpangkat 5 itu dibagi. Ya, jadi sama dengan 4 pangkat 0 per 4 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 0 itu kan 1. Ya, kemarin sifat sebelumnya, setiap bilangan dipangkatkan 0 adalah 1. Sehingga 4 pangkat 0, saya tulis 1. Hasilnya adalah 1 per 4 pangkat 5. Sehingga kesimpulannya 4 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 5. Jadi pangkatnya menjadi positif tapi dia sebagai penyebut. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan bahwa negatif 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 5. Negatif 2-nya tetap karena kan bukan pangkat. Yang menjadi positif itu pangkatnya. Ini pangkat negatif 5, pangkatnya menjadi positif. Ya, tapi di bawah ini ya. Nah, negatif 2 tetap negatif 2 karena ini kan bukan pangkat. Jadi negatif 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 5. Jadi pangkat negatif 5 di sini menjadi positif. Berikutnya 10 pangkat negatif 9. Itu sama dengan 1 per 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu kan 1 miliar. Ya, sehingga 1 dibagi 1 miliar itu kan bilangan yang sangat kecil. Oh, ternyata bilangan yang sangat kecil itu pangkatnya ditulis pangkat negatif. Ya, jadi bilangan yang sangat kecil itu biasanya ditulis dalam bilangan berpangkat negatif. Ya. Jadi kesimpulannya dari beberapa contoh itu, jika A adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, ya, atau A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat
N. Saya ulang, jika ada A bilangan bulat yang tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya menjadi positif, tapi dia sebagai penyebut. Ya, itu adalah sifat pada bilangan berpangkat bulat negatif. Demikian anak-anak, dua sifat yang sudah kamu pelajari. Selamat belajar dari rumah, semoga bermanfaat. Bu Indah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.